Punya UMKM juga ya kalau nggak salah ya? Biar yang lain sahabat progresif terinspirasi. Ya, jadi ada salah satu penemu tenda hajatan ya dari Finlandia ya, Haji Arnold. Dia pernah, dia masuk filosofi ya. Jadi kalau mau nonton dia, aku nggak punya TV, jadi harus jalan ke tetangga aku supaya bisa nonton Lala itu. Oh, kirain ngambil TV-nya kan? Enggak ya. Kan mutusin untuk terjun dunia politik nih. Kenapa mesti Perindo? Ada nggak sebelumnya pemikiran sebelum menentukan ke situ? Aku bilang bahwa aku seorang Peggy Prasetyo akan dukung nomor 3 pasangan Bapak Ganjar dan Yoi. rumah tangga aja gagal. Bagaimana memimpin nantinya? Nah, itu gimana tuh? Kalau ada statement keluar dari teman atau saudara? Bukannya bercanda ya maksudnya. Aku minimal siapkan aset sosial media aku untuk aku wakafkan agar bisa mempromokin UMKM. Wih, luar biasa Kakak Anytime. Vicky, thank you so Serius, much. aku Ini konkret guys. Tinggal cari, tinggal kapan. Welcome back to our Progressive Channel. Progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu public figure yang sangat fenomenal dan juga viral. Bersama saya, Dina Albens. Dan saya Yanti Novianto. Kita bareng-bareng langsung kita sambut bintang tamu kita, Kakak Vicky Prasetyo. Thank you so much udah menyempatkan Sama-sama. waktu datang. Sibuk banget kan, sekarang nyalek juga. Iya, Mbak Yanti Novianto. Iya. Baru kenal ya? Mbak Dina Albens. Dina Albens. Iya. Panjangnya? Albero Benevolente. Oh, itu udah panjang. Kayaknya belum panjang itu. Coba tambahin. Karena belum ada nama aku di belakang nama. Ini sekarang hati-hati, takut Apa ada dia? yang cemburu. Oh iya, nggak ada yang jam segini tidur. Tidur dia. Jadi ya, Kakak Vicky ini Iya. terkenal dengan quote-quote-nya yang ajaib, Ya. ya kan? Dengan apa namanya kontroversi Kontroversi. hati. Tapi cantik-cantik banget. Alhamdulillah ini baju kita nih dari Dari mana sih? disponsorin Mas, baju Dari kita nih siapa? berdua. Ya, dari hasil Levico UMKM. by Deprico Audi. Ini dari UMKM bisa Iya. sekeren ini. Iya, Iya ini dong. UMKM dan ini handmade. Wah, keren pakai baju warna merah begini, bagus banget. Ini sedikit. Kok merah? Ini warna apa sih? Warna apa ini? Biru Ini ya? warna ya biru Oh ya, biru malu. tua. Karena orang cinta itu kan buta kalau ketemu orang yang cantik. Oke, siap. Jadi ya. Awas, hati-hati ada yang cemburu sekarang. Nggak ada. Panggilnya apa sih? Mas, Bang atau apa? Beb. Pak. Iya, itu aja. Tapi kayak Dian Sastro ya? Oh iya? Nanti ini ya. Oh, kembarannya mungkin. Iya, dia gadis kretek. Udah jago Oke. lucu karena gue Yanti. Oke, sahabat progresif, kita Iya. juga nih mau ngajakin untuk tetap gabung, follow sosial media kita, dan juga saksikan podcast kita selalu karena di sini kita banyak membahas hal-hal menarik seputar dunia usaha, semangat wirausaha, dan juga sedikit isu-isu perkembangan politik yang lagi hot. Iya. Nah, makanya kita support banget produk-produk UMKM lokal. Ini juga ada snack-snacknya. Ada snack dari Chef Regina Vindelicious ya. Ini enak Mas, nanti dibawa aja Mas, nggak apa-apa. Boleh dibawa pulang? Boleh banget. Boleh dong. Buat Mas Vicky apa sih enggak? Asik, aduh. Jadi ini bener-bener dari UMKM semua. UMKM. Ini kita program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif. Jadi kita support ini aja semua ya. produk Maksudnya UMKM. bener-bener peduli kepada berbagai macam lapisan untuk membangkitkan ekonomi Iya kreatif dong, untuk tumbuh ya. betul. Karena Luar biasa. 97% ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM. Dua wanita hebat bener-bener mewakilkan perasaan orang banyak. Mbak Yanti cocok banget jadi Menteri Peranan Wanita. Kalau kamu cocok jadi ibu buat anak-anak aku nanti. Oke, Ya maksudnya, siap. ya maksudnya itu aja ya. Siapa tahu kan nggak jadi emang ini bisa ada di sini. Kita kan nggak tahu. Iya, kan. jadi ntar ada Strategi. kontroversi hati dong. Iya. Iya, benar. gue cadangan terakhir soalnya. Tapi nggak apa-apa asal jangan hubungan prematur ya. Aku maunya tuh. Betul, yang cepet selesai, gitu kan, prematur, enggak. Jadi, Nah, Mas Vicky ini nyalek juga nih, Aku caleg. selain sibuk juga.
Mas, boleh ngomong nggak sama teman-teman Ya, progresif? aku caleg alhamdulillah di Dapil Jabar 6. Jabar 6 itu meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok. Aku Partai Perindo nomor urut 1, Vicky Prasetyo. Jadi buat semuanya yang ada di Kota Bekasi dan Kota Depok, ya kita berjuang bersama. Semoga kita bisa menjadi satu perahu untuk bawa masa depan Bekasi dan Depok jadi lebih baik pastinya. Gitu. Asik. Udah pasti kayaknya dapet ini mah. Insya Allah, mudah-mudahan. Kan aku juga putra asli Bekasi juga gitu. Iya. Ya, Mantul banyak hal kalau lah gitu. gitu. Terus juga pesantren aku di Asyafi'iyah juga kan di Bekasi gitu. Jadi lingkup dan circle-nya harusnya insya Allah mendukung. Oh, pernah masuk di pesantren atau memang pesantren, Pesantren, milik pesantren. Mas Vicky? Waktu itu aku usia dari lulus SD berapa tahun, pertama pesantren, terus sampai pesantren Salafi kitabnya di 3 tahun terakhir. Ya ngaji-ngaji semua kajian kayak Ta'lim Mutalim, Matan Julumiyah, Tasripan, semuanya, Nausorob. Wah, luar biasa. Soleh ternyata ya, aku nggak nyangka. Ya mati di akhlak aja kadang-kadang kemarin. Sekarang udah lebih baik insya Allah mudah-mudahan. Jadi teman-teman santri juga banyak lingkupnya di situ gitu. Dan mensupport penuh ya, Mas Support Vicky? penuh alhamdulillah. Triggernya apa? Tahu-tahu bisa dari dunia artis, Iya. terus masuk menjadi politikus. Sebenarnya kalau politik itu pencapaian aku kan sebenarnya. Orang kan punya cita-cita kan. Cita-cita misalkan jadi dokter, jadi pilot, jadi apapun kan. Cita-cita aku tuh memang pengen menjadi politisi. Cuma memang nyebrangnya atau ngetransitnya itu ke jadi seniman dulu, public figure dulu, jadi presenter dulu dan lain-lain. Tapi kalau hati kecil aku cepat atau lambat suatu saat aku mau jadi politisi. Nah, sekarang waktu yang tepat. Oh, luar biasa. Berarti emang udah ada niat dari dulu. Jadi konsisten ya, terus Konsisten, sampai sekarang luar biasa. belajar. Triggernya apa awalnya? Ya memang dari hal kecil dulu deh, aku mau berguna, kan hidup itu kan vertikal dan horizontal. Ya. Hidup berat. itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. minannas. Di saat hubungan kita dengan Allah, ya dengan ibadah kita semuanya. Tapi kalau hablum minannas kan hubungan kita antara sesamanya kan. Antara Iya. kamu dan siapa? Ya sesama, sekitar dan lain-lain. Kalau sampai kita ya bisa berguna juga buat sekitar kan akan menjadi wakaf kebaikan kan gitu. Jadi kayak aku pengen berguna deh, semoga gitu. Makanya salah satu program aku menggaji guru-guru ngaji yang ada di dapil aku gitu. Karena dulu kalau kita kecil, kalau udah mau maghrib banyak anak-anak berbondong-bondong untuk pergi ke musola, ke masjid, yang ngaji sampai dia maghriban, setelah itu dia sholawatan dan lain-lain. Nah sekarang kebudayaan itu hampir di beberapa tempat sudah tidak terlihat lagi. Karena apa ya, mungkin guru ngajinya juga harus kita perhatikan gitu. Sejauh Jadi itu ya penghasilan. pemikiran Mas Pengen Vicky sih, ya. Mbak. Kita Hebat itu loh. hidup di dunia ini apa sih Mbak? Kita hanya transisi sementara aja. Iya. Kita akan kembali juga kepada Allah. Nah saat kita kembali apa sih udah kita siapkan? Iya. Minimal ada beberapa wakaf kebaikan yang kita tabur supaya orang bisa menjadi nama kita ada di dalam doanya mereka. Iya, Wah, betul. cocok sudah menjadi anggota dewan. Tepuk tangan dulu. Nah, terus boleh dong cerita sedikit Kakak Vicky, kan mungkin yang kita dengar juga Kakak Vicky pekerja keras. Terus mulai karir juga, bisnis juga. Cerita Bisnis. sedikit dong soal bisnis. Punya UMKM juga ya kalau nggak Punya, salah punya. ya. Biar yang lain sahabat progresif terinspirasi. Ya, jadi ada salah satu penemu tenda hajatan ya dari Finlandia ya, Haji Arnold. Dia pernah, dia masuk filosofi ya. Ada filsuf dari Finlandia, Haji Arnold. Dia pernah bilang bahwa di saat kau ingin menunjukkan dirimu sebagai seseorang yang berhasil, maka kamu harus bisa menunjukkan keberhasilanmu kepada orang yang ada di sekitarmu. Jadi buat UMKM itu awalnya banyak di tetangga-tetangga aku itu pada nggak punya pekerjaan gitu. Jadi kalau kita kasih uang hari ini pasti besoknya udah habis. Kalau kita kasih kebaikan bantuan ya hanya sementara sifatnya, nggak bisa kekal buat dia bisa bertahan hidup untuk dia dan istri serta anak-anaknya. Iya. Jadi yaudah deh, kamu bisanya apa? Aku bisa bikin bakso karena aku dulu tukang bakso. Yaudah kamu bikin bakso, berapa mangkok kamu kasih ke aku. Terus dibikin, terus wah enak nih baksonya. Ya udah kita bikin bakso Samson ya gitu. Karena aku seneng
ya Gladiator, Iya, yang Samson, gede-gede ya. gede gitu. Ya udah, kita bikin bakso Samson gitu. Semuanya gede kayaknya ya. Gede. Mbak tahu kan? Penghasilannya. Iya. Udah jago ya, udah jago jadi playmaker ya Mbak ya. Nah, jadi bikinlah namanya bakso Samson. Gak tahu di Bekasi, ya akhirnya bagus tuh penghasilan pertama di bulan pertama kita itu 138 juta jualan bakso aja. Gitu, kok bisa jualan bakso segini ya kataku. Terus akhirnya ikut exhibition. Ikut exhibition, yuk kita buka franchise. Yang daftar itu hampir 124 franchise di se-Indonesia gitu. Wah gila, keren saat banget. ini udah ada di Banten, udah ada di Serang, udah ada di Tambun, udah ada di Bekasi, ada di Cikarang, nanti akan ada di Semarang, di Cirebon gitu sih. Wih, luar Akhirnya jadi biasa. berkembang gitu Luar baksonya. biasa. Iya. Development-nya luar biasa. Iya boleh lah nanti kirim-kirim lah bakso Boleh, Samson. boleh. Jangan kan kirim bakso, kirim apapun buat Bu Yanti saya. Jadi enak. Cantik banget. Jadi mau jambak-jambak nih. Terus katanya ada hubungan sama Katanya lagi dengar-dengar katanya mau agak serius dengan seseorang. Boleh dong, Iya. siapa sih? Kepo nih. Oh, siapa? inisialnya Marshanda. Itu bukan inisial. Oh, bukan. Itu nama lengkap. Itu signifikan. Ya, ada seorang penemu belut listrik ya dari Islandia ya, ada filsuf juga. Dia bilang bahwa saat orang berjalan di lorong yang gelap pasti ada ujungnya gitu. Kisah cinta asmara kita kelam pada sebelumnya, siapa tahu dia adalah wanita terakhir yang untuk menerangi masa depanku kan. Iya, terakhir di 2024. Enggak dong, 23 ini. 23 belum selesai. Ya, sebenarnya komunikasi aja sih, kayak saling dekat, saling tahu gitu-gitu sih, hanya sebatas itu. Ketemunya di mana sih awal-awal kok bisa muncul benih-benih? Dia itu, Marshanda itu pencapaian saya ya. Karena pada saat saya kecil, saya ingat dia pernah memerani tokoh sebagai seorang Lala kan. Lala. Iya, Di peri. Sinetron Bidadari gitu. Iya, saya Terus juga nonton itu. Ada bidadarinya Mbak Ayu Azhari juga kan. Iya. Cantik-cantik banget tuh kan. Sama Mbak Lalanya apa Mbak Ayu? Lalanya. Oh iya. Enggak, yang jadi bidadarinya Ayu Azharinya. Terus ada Lalanya kan, Lala itu Marshanda kan. Jadi kalau aku kan dulu memang tinggal di Cikarang lah, kampung banget Mbak. Jadi kalau mau nonton dia, aku nggak punya TV, jadi harus jalan ke tetangga aku supaya bisa nonton Lala itu. Oh, Dulu kirain aku- ngambil TV-nya kan tetangga, enggak ya? Ya bisa, iya. Akhirnya aku nonton dia gitu. Jadi dari dulu tuh aku memang, wah kayaknya Lala itu pencapaian aku banget gitu. waktu Cocok dia sih. ini. Terus sekarang udah besar, kita dipertemukan kembali kan. Kebetulan dia senang filosofi, dia senang quote. Ya aku sering aja buatin quote buat dia gitu, kirim setiap hari gitu quote-quote itu. Ternyata nggak Quote-quote-nya nyangka. kayak gimana tuh? Nanti aja di Enggak, closing. pengen Quote-quote tahu. sedikit tentang- Quote-quote yang kan kalau kan kadang-kadang Kakak Vicky kan quote-nya untuk Ya cewek kan kayak suka. Caca, orang tuh banyak yang kenapa sih ajaib gitu. menghujat aku gitu, kata Caca tiba-tiba berkomen hal ini kepada aku gitu, berkomen hal yang negatif gitu. Terus aku bagaimana cara punya mental yang baik, terus aku kasih quote, Tuhan berapa tangan menciptakan kamu, kata aku. 2 tangan, kata dia. 2 tangan kamu cukup gak menutup jutaan mulut orang yang membicarakan buruk tentang kamu? Gak bisa. Coba 2 tangan kamu tutup telinga kamu. Iya, nah, fokuslah terhadap apa yang kamu capai, itu udah bisa pikirkan dan apa yang di luar. Gila, Jadi tuh dalam Kok loh ya. kok Iya, gerah ya gitu. dengernya ya. Iya, Aduh. jadi Bisa dia kayak kali video call Marshanda seneng buat dia lagi lagi ayo dong supaya Iya, tidak iya. terlihat hoax gitu loh, betul coba. betul iya iya dia lagi ini sih tadi terakhir pamitan, nanti kita komunikasi habis maghrib gitu. Oh, Dia ada lagi waktu-waktunya ya? Enggak, lagi syuting Indo Gajah gitu. Luar biasa. Terus untuk nyalek ini kira-kira sang kekasih support nggak? Support dong. Oh gitu. Maksudnya dia tahu lah kalau aku ya punya kepentingan ini gitu. Iya. Bahkan ada suatu momen kapan ikut turun ya sama aku gitu. Oh gitu, sweet banget. Ya katanya, ayo aku dampingin kamu, kapan kasih tahu aku aja gitu. Kan dia juga lagi ngelawan penyakitnya juga kan. Oh, sakit apa, Mas? Ada tumor kan. Oh. Ya Allah. Tumor, terus dia aku juga nggak mau terlalu terbebani dia untuk terlalu lelah, capek, banyak pikiran gitu. Aku pengennya saat sama dia jadi booster positif aja lah. Mau nanti kita
ya bisa berjalan bersama-sama maupun nanti kita hanya akhirnya jadi teman biasa saja. Maksud aku minimal aku bisa kasih energi positif buat dia bisa ceria gitu. Iya. Seneng. Bahagia ya di sampingnya Mas Kayak tahun Vicky. baru ini aja, aku tahun baru mau ke Ubud gitu. Mau ngapain kamu? Ayo kita mau nonton festival musik apa ya kayak etnik gitulah. Dia kan yang oke. senengnya tuh. Iya. Iya. Kataku ya coba aja, ayo kapan gitu. Jadi aku mengimbangi juga kan dia yoga gitu kan. Iya. Aku nggak pernah juga kan, paling ngeliatin ibu senam doang di depan komplek gitu. Jarang gitu loh kalau yang ini. Cuma aku ya berusaha aja ngikut ke dia yang suka apa gitu. Kan mutusin untuk terjun dunia politik nih. Kenapa mesti Perindo? Ada nggak sebelumnya pemikiran sebelum menentukan ke situ? Kalau aku memang jati diri aku seorang gladiator ya. Uish. Aku lebih baik membabat rumput awal untuk menciptakan rumah ini menjadi sejarah daripada menjadi tamu di istana orang lain gitu. Luar biasa. Jadi kalau Tepuk aku- tangan dulu. Kuat-kuat yang ajaib ini luar Serius, biasa. kalau aku ke partai yang memang sudah punya nama besar, yang udah lolos parlementer gitu kan, ya kita mungkin datang ke situ pengaruhnya ya pelengkap, mau Ya, diakui ya. dan tidak diakui. Tapi kalau di Perindo, kalau kita bisa menang khususnya di Jabar 6, maka aku adalah melahirkan sejarah pertama kursi Perindo yang bisa lolos ke DPR RI. Iya. Gitu. Jadi nama sejarah itu kan pasti akan diingat. Iya. Gitu. Meskipun kata Achilles kan ada tuh di film Troya juga kan. Meskipun orang sudah melupakan aku, tapi turun-temurunnya akan selalu ingat nama aku Achilles. Iya. Gitu. Walaupun perang Troya itu ada Pangeran Paris, ada Pangeran Hektor, tapi yang diingat kenapa Achilles. Iya. Nah, orang yang berani menabrak arus kepada umumnya, maka dia akan menjadi orang-orang pilihan yang punya mental baik untuk melawan ini. Nah, aku berada di Perindo, aku merasa bahwa aku harus bikin babat rumput dari awal, bikin pondasi, kita merapikan rumah ini agar bisa lolos threshold parliamentary. Iya. Makanya aku turun. Di dapil aku aja di kota Bekasi itu ada 12 kecamatan, 56 kelurahan, 7.078 TPS. Aku turun. Di Depok juga dapilku sama, ada 11 kecamatan dan 63 kelurahan, 5.570 TPS. Kita turun semuanya. Ke Kita buat grassroots kerangka tuh. itu Grassroots langsung. tanpa harus cengeng menyender di balik kerangka partai yang sudah ada. Iya. Itu kerangka kita sendiri, kerangka tim pemenangan kita sendiri. Jadi aku kenapa pilih Perindo? Pengen berjuang dari awal bareng-bareng ya. Pengen aja membuat sejarah, ngebangun rumah nggak cengeng gitu loh. Hanya ya udah kan biasanya teman-teman juga ya nggak sedikit ya. Aku nggak underestimate kepada siapapun. Mereka yang banyak ikut-ikutan gitu loh. Iya. Oh karena ada si A, yaudah yuk diajak si ini. Tapi dia sendiri nggak punya pencapaian dia gitu loh buat aku mau ke sini. Kenapa? Ya aku ikut aja itu. Maksud aku nggak berjalan baik dengan di saat dia nanti akan ditugaskan sebagai seorang pemimpin rakyat. Iya. Kalau dia awalnya aja nggak punya pencapaian dan niatan, hanya ikut-ikutan, nggak mungkin gerbong rakyatmu, konstituenmu, kau ajak hanya untuk selera ikut-ikutannya gitu loh. Ya itu harusnya Jadi, terpanggil dari hati harus. nurani ya. Itu makanya pencapaian aku bersama Perindo, apapun, bagaimanapun nanti ke depannya. Oke. Aku tetap akan mengabdi bersama Perindo. Itu satu hal. Dan kedua, kita harus akuin, ketum saya, Haritanu Sudibyo, yang saya hormati, adalah seorang yang sudah sukses membuat korporat besar di sini. Perusahaan media, perusahaan-perusahaan lainnya, udahlah kita pasti tahu semuanya. Itu sebagai contoh sukses membangun dari nol untuk membentuk sebuah kerajaan. Sekarang kita beralih ke politik. Mungkin pencapaian beliau juga ya, karena udah sukses di area yang satu, dia akan membuat sukses lagi di area yang berikutnya. Iya. Manusiawi itu. Nah, hal-hal seperti itu akan menjadi contoh untuk bisa membangkitkan aku melahirkan sejarah bersama Perindo di konstitusi Indonesia ini. Nah, dengan Mas Vicky masuk Perindo berarti kan udah tahu nih presiden dan wakil presiden yang akan dipilih Iya. siapa. Iya. Nah, pengharapan dari Mas Vicky dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud gimana? Ya kalau aku pribadi, kan sekarang itu kita ini memilih berdasarkan opini, Mbak. Mau dan tidak diakui. Dari berapa ratus juta penduduk kita, memilih pasti berdasarkan opini. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kenal sama Mbak Yanti, tapi saya tahu kesehariannya, saya pernah juga ngobrol. Kan berarti kenal berdasarkan proses. Orang rata-rata tidak pernah tahu, Mbak. Tidak berproses, hanya skema framing yang dia lihat. Iya. Itulah makanya kejahatan perang media untuk menjatuhkan dengan berbagai macam cara. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang
tertanamnya bisa abadi, bisa tidak. Makanya orang mudah banget untuk berganti pilihan. Iya. Oh, bulan kemarin aku pilih si A, besok pilih si ini. Tapi aku udah pernah dampingi Bapak Profesor Mahfud untuk ke pesantren-pesantren turun. Iya. Aku kenal sama yang lain, tahu gitu loh. Iya pastinya. Tapi aku ngelihat pribadi beliau itu menurut aku siap secara wawasan ya. Karena dalam memilih pemimpin, kita juga harus tahu yang berwawasan. Ya, Pak Profesor Mahfud MD ini, saat dia berada di pesantren, maka dia akan membaca tentang dialog kebangsaannya, bagaimana bernegara menurut pandangan Islam. Dia bisa menempatkan tuh. Kalau dia di tempat non-muslim secara luas, general. Nah, menurut aku itu adalah tabungan-tabungan kemampuan dan pikiran investasi mahal dari pemikiran seorang Pak Cawapres kita lah ya, aku sebut ya. Karena itu sebagai poin juga bisa berinteraksi dengan lingkungan, memiliki kemampuan yang cukup. Dan Mas Ganjar juga kita pasti tahu lah, Pak Capres kita di nomor 3 ini, ya yang aku lihat, dia sudah punya pengalaman yang cukup baik di legislatif dan eksekutif. Betul. Itu sebagai ya. sebagai bentuk modal awal ya. Dan aku lihat bagaimana didorong-dorong orang, bagaimana dia coba mengatasi, memberikan energi di ribuan orang dengan orasi dia, membakar, menjadikan dia satu nasib, satu kepemimpinan dia gitu, sepenanggungan. Menurut aku itu poin-poin penting banget dari dua calon pemimpin negeri kita ini gitu. Makanya aku memantapkan hati ini kan juga tersiarkan ya. Dalam arti ini akan terupload di sebuah digital yang orang kapanpun bisa melihatnya. Betul. Aku ya dengan lantang aku bilang bahwa aku seorang Peggy Prasetyo akan mendukung nomor 3 pasangan Bapak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, selama turun nih di dapil, masyarakat kan tentu menyampaikan aspirasinya nih kepada calon legislatif Kakak Vicky. Kira-kira apa aja sih aspirasi masyarakat itu yang dominan? Mereka tuh maunya kayak gimana gitu? Ya sebenarnya aku tuh punya jargon ya, cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Itu jargon aku. Yang aku kedepankan. Tetap romantis ya, tetap romantis ya. Mbak, kita mau akui dan tidak diakui. Kalau kita tidak ada cinta dan tidak ada rasa sayang, pasti akan ada pengkhianatan. Kenapa saya bilang seperti itu? Mbak Yanti punya keluarga. Mbak Yanti kalau suami Mbak sakit, pasti kan Mbak juga merasakan bagaimana ya dampak sakitnya, rasanya. Enggak sih, saya balikin ke orang tuanya. Semelingan itu ya. Ya kalau Mbak Yanti punya anak, anak sakit. Iya. Ya ataupun merasakan ya, pastinya. pasti merasakan apa yang anak rasakan kan. Nah, kalau cinta itu udah nggak ada lagi alasan apapun. Tapi kalau cinta itu udah pengikatan rasa dan emosional gitu loh. Kenapa saat ini orang berjanji dengan visi misi yang bagus, lugas dan cermat, tapi setelah menjabat disumpah, dia banyak juga berkhianat kepada rakyatnya. Karena ya udah saat disumpah itu kan dia bawa nama kitab suci dan agama. Betul. Tuhan aja dia hianati, apalagi konstituennya. Iya. Gitu. Jadi kalau udah tertanam cinta dan sayang, mau visi misi apapun, dia akan bertindak berdasarkan rasa. Menurut aku ini penting ya, poin-poin yang ya kalau kita punya program, semua program itu bagus. Capres 1, 2, dan 3 saya harus akui, semua programnya semua bagus. Capres 1 bagus, Capres 2 bagus, 3 bagus, semuanya. Tapi dari dibalik program dan misi atau visi kerja itu, tertanam nggak rasa cinta dan sayangnya? Kalau tertanam cinta dan sayang, pasti dia akan menjaganya. Luar biasa. Jadi ketulusan juga penting Politisi ya. Makanya gue jadi bengong. Keren lah. Gue pikir bakal ngobrol sama Mas Vicky itu lebih ringan. Ternyata berat ya, Say. Enggak berat. Ini karena dia all out, total, bener-bener tulus bener-bener. Jadi Ya pengen. ya harapan kita Kakak Vicky ini menang lah, kita tepuk tangan dulu buat Kakak Vicky. Nggak salah sih, dia selalu, Mas Vicky selalu bilang masalah cinta, kasih, dan itu yang sudah terbukti ya. Banyak cinta dan kasih yang diberikan banyak wanita pastinya. Pernah ya? Enggak, belum. Walaupun banyak gagal kan. Karena banyak juga Mbak, maksudnya kayak rumah tangga aja gagal, bagaimana memimpin nantinya? Nah gitu itu kan. gimana tuh kalau ada statement keluar dari teman atau saudara? Kita nggak bisa menguji kecerdasan seekor ikan dengan memanjat kelapa. Oh iya. Ya beda ranah kayaknya. Tuh. Ikan kan di kolam, kelapa kan di pulau. Tapi jangan pernah mengajarkan bagaimana ikan itu caranya menyelam dan berenang di dalam air. Itu udah dunia dia. Nah, kesalahan-kesalahan orang itu bentuk pembelajaran dia ya. Kalau aku lebih respect kepada orang yang pernah salah akhirnya
bisa berubah perlahan menjadi baik daripada yang berbicara tentang ya profiling diri dia yang lebih, tapi hasilnya suatu saat dia juga bisa tergelincir gitu. Jangan Jadi kalau sampai ada kontroversi hati lagi ya. ya, jadi kalau menurut aku ya ini suatu hal yang nggak bisa di-compare untuk bisa dijadikan penilaian gitu. Ya kita itu kan kadang-kadang pasti akan menemukan banyak hal ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu kepada konstituen atau kepada yang lain, itu seperti angin kan. Kita bisa merasakan angin tapi kita tidak pernah bisa tahu dan melihat angin itu berbentuk seperti apa. Dan nggak KTP juga. Iya, tidak berKTP angin. Kadang-kadang kebaikan itu, kadang-kadang kebaikan itu kita nggak tahu kan, bisa juga disalahartikan dengan orang yang menerima gitu. Jadi kalau menurut aku, saat orang berjalan di ke kiri, saat orang berjalan di kanan, aku berjalan ke kiri sendirian. Saat orang menilai karena aku berbeda, aku menilai dan menertawakan mereka karena mereka semuanya sama gitu. Itu salah satu aku juga kembali kenapa pilih Partai Perindo. Ya aku senang, aku berjuang di sini berdarah-darah supaya lolos 4% threshold parlemen. Gitu. Bukan karena dikasih program-program yang bagus gitu. Itu komplement. Bonus ya. Iya. Bonus. Tapi masih sibuk kan di TV, masih syuting kan? Masih. Ini hari ini juga ada trending award. Lebih sibuk banget nih kan. Alhamdulillah. Ya kan karena banyak artis nggak laku masuk ke politik. Tapi Mas Vicky mah masih laku ya Mas? Lagi punya program aku. Iya. Cuma ada beberapa di program di TV lain justru diistirahatkan dulu. Gitu. Ya, karena beda pilihan. Karena mungkin kepentingan ya. Iya. Takutnya kita bawa pas sendiri gitu kan. Profil Betul, diri. betul. Nah, aku mau nanya satu hal lagi nih. Seandainya, ya mudah-mudahan kakak Vicky lolos menjadi calon legislatif, anggota dewan terpilih. Kira-kira program unggulan apa untuk masyarakat supaya mengangkat ekonomi mereka menjadi sejahtera? Ya, salah satunya sebenarnya gini. Kita itu nggak bisa melawan arus ombak yang sudah ada dengan mengubahnya dalam waktu yang singkat. Kita bisa tergelincir di dalam ombak itu. Tapi seenggaknya berselancarlah di atas ombak itu hingga kau bisa terbawa untuk menuju arus dalam tujuan. Jadi kalau kita bicara tentang teori aja bisa aja, gampang. Saya akan menciptakan ini, saya akan berbuat seperti ini. Tapi membentuk arus halayak banyak, itu nggak seperti kita mudah membalikan telapak tangan. Prosesnya pasti. 10 orang yang berada di satu ruangan ini aja, pasti kalau melihat satu pandangan berbeda-beda semua jawabannya. Iya. Nah, jadi kita nggak bisa mengarahkan hati dan pikiran orang ya untuk membawa apa yang kita mau. Tapi kalau kita dipertanyakan apa sih program nanti buat kedepannya yang harus kita benahi, ya salah satunya adalah mental sih. Kalau aku lebih seneng kayak menularkan mental kepada orang-orang gitu. Kayak di saat orang lemah, ayo kamu tuh harus bangkit. Kalau kita membantu, bisa aja program bantuan. Setiap yang punya uang pasti bisa punya bikin program bantuan. Tapi di saat dia tidak memiliki apa-apa dalam dia mensosialisasikan diri, nah minimal dia bisa menjadi motivator buat orang itu. Contohnya pada zaman dulu banyak kok tokoh-tokoh termuka tanpa memiliki apapun, tapi dia yang dipaksakan usung oleh masyarakat. Nah kalau pertanyaan tadi, ya aku menilai bahwa salah satunya aku suka sih kayak seperti UMKM, saat ini ya. UMKM-nya Iya. gitu, menciptakanlah. Daripada kamu menjadi seorang yang pemalas, kemudian kamu takut untuk menghadapi mimpimu, akhirnya kamu busuk di dalam hidupmu sampai kau menua dan mati. Lebih baik kamu bangkit, lakukan sebuah pergerakan. Sekecil apapun nanti hasilnya, itu biarin. Semua itu kewenangan Tuhan sebagai sang penguasa penghidupan kan. Yang penting kita jalan. Nah, sebagai bentuk ya UMKM, ayo bentuk. Kita misalkan yang bakso, ya udah jangan disulap dia untuk menjadi tukang material. Gitu loh, definisi juga yang pas. Misalkan kayak usia-usia atas, misalkan yang udah lanjut, boleh nggak di atas 40 boleh bekerja? Boleh. Tapi mungkin tidak untuk diproduksi yang berat gitu loh. Ya apa, di bagaimana, nah itu sih menata-menata seperti itu kalau menurutku seperti kita melawan arus ombak sih, nggak bisa dengan mudah. Itu merekanya yang harus berubah. Jangan pernah menyandarkan harapanmu manusia, karena manusia bisa mengecewakanmu. Sandar harapanmu sama Tuhan, Tuhan tidak pernah akan mengecewakanmu. Kalau gitu Enggak, ntar dulu, gue penasaran deh, Mas Vicky tuh belajar kosakata dan vocabulary yang punya Mas yang Vicky itu dari mana ajaib sih? itu dari mana? Aku Sehingga seneng, kita terlena juga Ah, di terlena dalam. ngedengarnya seneng loh. baca-baca kayak Khalil Gibran, kan ada filosofi. Ya seneng juga
mahfujot. Kalau di dalam pesantren dulu kita tuh sering dapat banyak kata-kata hiasan. Misalkan manjada wajada, sering denger lah pasti yang bersungguh-sungguh pasti ia akan ada dapat. Sabar mansobaro jofiro gitu loh untuk selalu orang yang bersabar. Kalau kayak menghargai waktu di pesantren tuh pernah diajarin al waktu asmanu minal jahabi, waktu itu lebih berharga daripada emas. Untuk kamu tidak menghina orang lain terhadap sesamamu, la tatakir mandunaka ila falikuli sinatul maziyah. Jadi hal-hal seperti itulah kita pelajari di dalam Quran, di dalam hadis, di dalam mazhab. Apapun pelajaran-pelajaran itu banyak kok sebenarnya kalau kita lebih luas lagi melihat makna itu. Itu sebenarnya ilmu buat kita juga. Luar biasa. Kalau gitu Kakak Vicky mau nggak sinergi nih sama Progresif? Karena kita banyak banget program-program menarik soal UMKM. Betul. Karena kan 97% pergerakan ekonomi Indonesia itu adalah UMKM. Ya. Jadi ayo sama-sama kita mensejahterakan masyarakat. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi, kita support lah UMKM. Ini contoh kecil ya, Iya. pergerakan sekarang yang bisa aku lakukan ya, pastinya ya. Tadi dibilang kan bagaimana sih kita bisa ya mendukung ya. Jadi terhitung hari ini, detik ini, pasti kan progresif ini kan udah mendata ya beberapa UMKM yang ada ya. Sudah banget. Ini aku bukannya bercanda ya, maksudnya. Aku minimal siapkan aset sosial media aku untuk aku wakafkan agar bisa mempromokin UMKM. Wih, luar biasa Kakak Vicky, thank you so Serius, much. aku Ini konkret guys. tinggal cari, tinggal kapan, nggak usah kapan-kapan. Mulai besok data semua satu-satu, mungkin per hari aku bisa posting berapa buat mereka. Oke, bisa ya dan Mas ya? nol, nggak ada biaya apapun. Aku bener-bener support bagus supaya sekali. mereka bisa lebih maju, lebih terprogreskan. Hal kecil yang bisa kita lakukan dari diri kita itu. Iya, membantu sesama ya Iya Mas. dong, membantu sesama. Dari Mas Vicky emang 0, tapi nanti manajernya segini ya. Nah, buat bantu UMKM. Ayo, sahabat Ini kan kue ini kan progresif, enak kan? join. Iya, benar. Iya. Bagaimana orang bisa tahu kue ini enak di saat dia Dibuka sudah dan ngedistribusiinnya, dicoba. bukan dong? Iya. Di saat dia udah mencobanya, ngedistribusiinnya. Nah, yang minimal kita bisa menjadi fasilitas media lah, etalase buat mereka bisa berjualan lebih dikenal. Kita coba ya UMKM dari teman-teman kita. Ya, bahkan baju kita juga ini UMKM nih. Iya, bagus-bagus. Empuk, enak. Ini ada yang sepasang nggak? Mau, mau. biar kita pasangan. Iya, mau ada yang sepasang. Udah kena lu kepatil dah. Nggak, tapi aku cobain ya. Ayo, Kue-kue. kita Ya. ajak nih sahabat progresif, Boleh, gabung, follow sosial media kita ya. Dan Mas Vicky untuk bisa dipromosikan produk-produknya ya Mas ya. Benar ya ini ya, konkret ya Mas. Dan komit nih pastinya. Semua, aku promoin semua. Mau ada berapa, mau ada 10, mau ada 100, sumpah aku promoin. Iya, asik banget. Tepuk tangan lu. Oke, sahabat progresif, itu tadi kita udah bincang-bincang sama Kakak Vicky. Semoga menginspirasi sahabat progresif semua di rumah. Jadi jangan takut berjuang, terus yakin bahwa usaha sekecil apapun insya Allah nanti menjadi besar. Dan juga kita mau kasih merchandise nih Wah, buat Kakak Vicky. Nih Mas, ada topi. oh Juga itu bawa kaos. aja ya, soalnya nggak naik kameranya. Enggak, dia ngikutin kok. Otomatis nih. Wih, jadi kayak Gen Z loh ini. Wih, Udah lah, ini mah bukan Marsanda doang kayak yang terpikat. Dina Albers ikut ini dari podcast. Nah, abis ini kita minta quote-quote ajaib ya dari Kakak Vicky untuk sahabat aduh, luar biasa progresif. banget ya. Kenapa? Bagus. Iya dong. Iya, progresif. Progresif. Nih, tuh, oke guys. Program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif. Jadi aku suka banget ya. Maksudnya kalian bikin podcast ini, tapi setiap harinya banyak juga mensupport orang lain kan. Iya. Ya maksud aku ini jadi contoh juga harusnya buat teman-teman. Ya kalau aku sih serius. Jadi kapanpun, misal mulai besok, ayo kita naik tag semuanya, kita Siap. iniin gitu. Nanti Terus humas kita direct. hubungin Mas Vicky nggak apa-apa ya? Boleh, Karena kita boleh, punya boleh. data tuh bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Boleh. 38 provinsi. Iya. Boleh, kita pokoknya yang bergabung, yang bersama-sama, nanti akan seterusnya seperti itu. Iya, karena Oke. yang terdata sudah 10.000 seluruh Indonesia. Sahabat progresif 10.000. saya daftar 10.000. link di bawah ini. Langsung Jadi daftarin. gabung relawan kita. Tadi Mbak Dina minta quote Boleh dari dong, Mas Vicky quote-quote yang untuk ajaib. teman-teman progresif.
ya nggak perlu ajaib lah, yang bisa dicerna gitu. Mbak Dina deh, kira-kira situasi hatinya tentang seperti apa, bagaimana, atau tentang bagaimana? Supaya semangatin aku dong, supaya nggak lelah berjuang. Gue silam ya kayaknya ya, lu berdua aja ya. Karena kan sekarang nih lagi berjuang nih, banyak banget juga yang kayaknya berat gitu. Supaya aku semangat gimana tuh Kakak Vicky? Ini quote spesial yang pertama, yang pasti untuk Mbak Dina ya, bahwa proses itu memang tidak pernah mengkhianati hasilnya. Terkadang kita banyak berdoa, tapi kita tidak mengukur diri apa yang udah kita berikan kepada Tuhan. Nah, saat kita mempunyai keinginan dan tidak dikabulkan dalam waktu yang singkat, percayalah Tuhan telah menyiapkan kebahagiaan indah di saat nanti sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Itu buat Mbak Dina. Khususnya aku mau bikin quote juga nih. Kelepek-kelepek nih. Quote untuk nomor 3. Nomor 3. Quote-nya ya. Buat semuanya para generasi bangsa di Indonesia, janganlah kau berdiri di depanku, karena engkau bukan pemimpinku. Dan jangan kau berdiri di belakangku, karena engkau juga bukan pengikutku. Hai generasi pemuda Indonesia, berdirilah di sisi dan di sebelahku, karena kita bersama Ganjar Mahfud adalah saudara. Terima kasih. Keren, keren. Oke guys, kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Saya Dina Albens Dan saya Yanti Novianto. bintang Vicky tamu Prasetyo. kita. Vicky Prasetyo. Saksikan. Jangan lupa follow IG kami bertiga dan juga follow IG-nya Progresif dan juga TikTok-nya Progresif juga ya Semua guys. sosial media. Pokoknya buat seluruh para gladiator yang ada di Indonesia maupun di mancanegara semuanya, jangan lupa langsung saja subscribe, share, like, and comment pastinya semuanya di channel ini. Ya, rapatkan barisan. Gitu dong. Pokoknya harus tembus minimal 100.000 viewers pokoknya ya, minimal ya di tayangan ini. Kalau sampai tembus 100.000 viewers, Mbak Dina harus undang aku diner. Ya, gitu. Siap, pokoknya nanti aku ajak tuh ke sini. Iya. Oke, sahabat Progresif, saksikan terus podcast kita. The next episode tentunya dengan bintang tamu yang inspiratif juga. Terima kasih, salam progresif. Bye-bye. Bye. Thank you.